بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة الحاضرون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allah pertemukan lagi kita di majelis tafsir bulanan ini. Semoga kita selalu digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang menambah ilmu dan kemudian mampu mengamalkan ilmu yang dikaji. Bulan yang lalu kita membicarakan mengenai nikmat-nikmat Allah yang tidak mampu dihitung. Kita bicarakan mengenai begitu agung dan besar nikmat Allah. Kemudian kita sebutkan bahwa nikmat Allah terbesar adalah hidayah, petunjuk. Di mana kita dikenalkan Allah, dikenalkan Islam, kemudian dibimbing untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan memperoleh kerelaannya. Itu merupakan nikmat Allah yang terbesar yang selalu harus kita ingat, kita syukuri agar kemudian kita tetap dalam posisi nikmat itu yang ditambah oleh Allah, dan ketika kita wafat tetap masih nikmat itu bersama kita insyaallah. Dalam kalender Ahlul Bait, para pecinta Rasul dan keluarga suci Rasul, tanggal 20 Jumada Ats-Tsaniyah adalah tanggal hari dilahirkannya putri kesayangan Rasul, Fatimah Az-Zahra alaihissalam, yang kemudian pasti kita yakin bahwa saat Siti Fatimah dilahirkan, Rasul bergembira, dan kita ingin menjadi umat yang apabila nabinya gembira, kita ikut gembira, dan apabila nabinya sedih, kita ikut sedih. Dalam hari-hari, dalam setiap sepanjang setahun dalam kehidupan kita ini ada hari-hari besar, hari-hari agung, hari-hari yang diabadikan dan dikenang. Baik mungkin secara internasional ada hari-hari tertentu, atau secara nasional. Hari-hari itu adalah hari yang sebagian berkaitan dengan agama dan keyakinan, sebagian dengan prestasi yang dicapai oleh seseorang, atau dengan perbuatan-perbuatan yang kemudian yang dianggap agung dan besar dan kemudian diabadikan yang melakukan itu. Kita ada hari ibu, hari anak, hari buruh, pahlawan, dan seterusnya. Itu indah. Tapi yang amat aneh dan perlu kita renungkan bersama, kenapa hubungan setiap seorang muslim, dan saya tidak berbicara masalah madhab, apapun madhabnya, selagi masih menjadikan sayyidil wujud nabinya sallallahu alaihi wa alihi, kenapa kita tidak mampu walau di kalangan kita sendiri menjadikan hari-hari yang berkaitan dengan sayyidil wujud merupakan hari-hari besar kita, yang kita besarkan, kita renungkan, kita peringati. Salah satu contoh adalah kenapa kemudian kita enggak menjadikan hari kelahiran Siti Fatimah adalah hari wanita muslimah sedunia, masalah hari ibu,
Bukankah Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Kita mengenang hari-hari tertentu karena ada prestasi orang melakukan sesuatu. Adakah yang lebih agung dari Siti Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Sepenggal dari beliau, hati beliau, jiwa beliau. Bahkan Sayyidul Wujud beliau sallallahu alaihi wa alihi ketika rindu surga, beliau tidak mendapatkan di alam jagat ini yang memuaskan beliau untuk mendapatkan bau harum semerbak surga itu kecuali Fatimah. Bukankah kita semua umat Muhammad ini mengharapkan surga, sementara Rasulullah telah menjelaskan bahwa Fatimah adalah pemimpin wanita penghuni surga. Artinya kalau kita tidak mampu mewarnai dunia ini dengan itu, setidaknya kita sendiri yang ingin sadar, kita hidupkan hari-hari itu di rumah tangga kita. Kita kenalkan pada keluarga kita. Kita bagi-bagi hadiah atau kita melakukan sesuatu atas nama manusia yang dilahirkan hari itu. Kita senangkan anak-anak kita. Kita kumpulkan beberapa yang mampu kita lakukan, kita berikan orang. Kita sampaikan kepada panti asuhan dan semuanya atas nama hari kelahiran putri Rasulullah. Agar kemudian generasi demi generasi yang akan datang mengenang dan gak melupakan hari itu. Siti Fatimah, putri Rasulullah, yang Rasulullah telah cukup menampakkan kepada umat ini bagaimana beliau mencintai putrinya. Bukan hanya karena emosi seorang ayah, dosa besar kita mengatakan. Rasul tidak punya semua itu. Dengan firman Allah dan janji Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tapi kalau beliau menyebutkan, wahai Fatimah, Allah rela dengan kerelaanmu dan Allah marah karena kemarahanmu. Hai Fatimah, engkau sepenggal dariku, engkau hatiku, engkau jiwaku. Kemudian beliau menyebutkan, aku apabila rindu surga, aku hanya mencium Fatimah. Ini cukup isyarat-isyarat yang besar yang Rasulullah berikan kepada umat ini agar Rasulullah ingin menyampaikan pesan. Kalau aku Sayyidul Anbiya wal Mursalin, begini aku perlakukan putriku Fatimah. Wahai umatku, sadarlah siapa Fatimah. Ayo kita jadikan, kita nggak nunggu orang luar, kita ingin jadi hidup bisa mandiri. Orang lain nggak melakukan, kita lakukan. Kita mulai di rumah tangga kita. Kita kenalkan anak-anak kita. Ini adalah hari kelahiran Fatimah. Kita berikan sesuatu sebagai kenangan. Oh, aku menerima ini ketika hari lahirnya Siti Fatimah. Mulai kita ingatkan. Kalau enggak, akhirnya orang tidak pernah akan mengingat Siti Fatimah salamullahi alaiha. Salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad wa ahli Muhammad. Tahun 2007 atau 2008 saya lupa. Pernah waktu saya umrah dan di Madinah. Waktu itu melihat TV sedang ada acara. Terus seorang ulama besar sedang menyampaikan ceramahnya. Dia menyebutkan, menceritakan ada seorang orientalis. Saya lupa dia nyebut namanya. Dia mengkaji Islam. Hampir 10 tahun dia kaji Islam. Buku-buku Islam dia baca. Tapi dia belum tersentuh. Belum dapat hidayah. Tersentuh masuk Islam. Tapi kemudian dia menceritakan. Akhirnya masuk Islam. Dia menceritakan setelah 10 tahun dia kaji. Dia bilang suatu hari aku membaca buku hadis Bukhari. Sahih Bukhari. Dia menemukan Rasul bersabda, wahai Fatimah, Allah rela dengan kerelaanmu. Dan Allah marah dengan kemarahanmu. Orang itu kemudian histeris teriak, dia berkata, inilah agama yang paling agung. Sehingga agama yang agung ini, kenapa saya katakan agung? Allah meletakkan kerelaannya kepada seorang wanita. Alangkah mulianya Islam menyanjung tinggi martabat wanita ini. Masuk Islam dia karena itu. Kita yang tiap hari mendengarkan, membaca syairnya, kita dengarkan hari-hari. Kalau kita menunggu dunia mau menjadikan ini adalah hari, mungkin terlalu besar. Walaupun itu tidak mustahil. Tapi setidaknya, sekali lagi, ayo kita mulai. Dengan keluarga kita, semampu kita. Kita ingatkan
dunia semua bahwa ini adalah hari kelahiran Fatimah, dan ayo dijadikan hari wanita muslimah. Ada beberapa negara menjadikan hari ibu indah, karena Rasulullah pun ketika ingin menampakkan sallallahu alaihi wasallam, ketika ingin menampakkan kecintaan beliau kepada Siti Fatimah, dan sekali lagi beliau hanya berbicara wahyu. Ketika beliau ingin menampakkan kecintaannya, beliau berkata, Fatimah ummu abiha. Fatimah adalah ibu ayahnya. Adakah seorang Rasul ketika ingin menampakkan kemuliaan putrinya ini disebut ini adalah ayah, ibu ayahnya? Siapa ayahnya? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Karena itu sekali lagi ayo kita ingatkan anak-anak kita, adik kita, supaya jangan pernah melupakan hari-hari semacam itu. Hari kelahiran Rasulullah kita jadikan hari kembalinya manusia untuk mengenal jati dirinya manusia sebenarnya. Kita buat semacam itu karena orang di luar kita ini melakukan banyak hal, kita ikut. Coba hari kasih sayang, hari cinta, kan dunia semua ikut. Padahal kita kaum muslimin punya hari-hari yang agung dan mulia itu. 20 Jumadah Tsaniyah adalah hari kelahiran Fatimah Az-Zahra. Karena itu mungkin malam ini semampu saya ingin di hari kelahiran Fatimah Az-Zahra, saya ingin sedikit sekali mengkaji mengenai wanita dalam Islam atau dalam Al-Quran. Dan sangat diperlukan kajian semacam ini. Hari-hari ini saya sering menghadiri acara-acara kelahiran Siti Fatimah di beberapa tempat. Dan sering saya katakan di tempat-tempat itu, justru hari-hari semacam ini kita lebih perlu membicarakan Siti Fatimah dibanding hari-hari sebelum ini. Karena kondisi umat Islam sekarang ini telah menyaksikan bagaimana kaum wanita muslimat sekarang ini hancur terpuruk. Karena ada satu goncangan yang dahsyat terjadi pada umat ini berkaitan wanita. Satu pihak ada yang ingin membekukan wanita, potong semua kemampuan wanita sehingga wanita tidak boleh melakukan apa-apa, cukup di rumah. Ada yang kedua ingin menjadikan wanita semua ikut pola barat dalam semua halnya. Dalam kondisi dua-duanya ingin merusak. Ayo kita kenal, kita kaji Siti Fatimah, kita kaji wanita dalam Islam. Bagaimana Islam mengagungkan wanita? Dengan orang-orang talis yang sadar sehingga masuk Islam karena membaca hadis itu. Padahal itu juga sebenarnya bagaimana Islam mengangkat derajat wanita. Kenapa sekarang justru wanita sekarang tidak tahu jati dirinya? Hilang. Kadang-kadang dia ke barat, kadang ke timur, tidak tahu mana haluannya. Sementara dia ada posisi yang indah yang telah Allah berikan padanya. Karena itu indah kalau di hari kelahiran Siti Fatimah Az-Zahra kita kaji sedikit mengenai Islam dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Pasti sekilas nanti bisa dikembangkan sendiri oleh itu masing-masing. Walaupun kajian kita mengenai ketika membicarakan wanita dalam Al-Quran tidak dengan pola orientalis atau orang-orang barat yang setiap ingin mengkaji mengenai wanita ingin meletakkan wanita di hadapan lelaki dan supaya ingin wanita ini berontak supaya menyamai semua kaum lelaki. Tidak. Tapi porsi pengkajian kita terhadap wanita adalah ingin mengenalkan kepada wanita mengenai jati dirinya sendiri. Dan sebelum mengkaji berkaitan masalah ini harus disepahami dan kita sepakati, dan itu yang lumrah. Walaupun kadang-kadang orang ini memaksa, apalagi orang-orang barat kadang-kadang mengkaji Islam di awal-awal lembaran pertamanya seperti memuji, di akhir menjatuhkan kita. Dan itu cara-cara mereka biasanya. Kita berkaitan dengan Islam kita nggak perlu dengan ilmu dari barat. Islam sudah cukup memenuhi. Bukan berarti kita tidak memerlukan ilmu yang lain. Artinya membicarakan keislaman kita nggak perlu import dari luar yang non muslim membicarakan Islam kita.
Tapi berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, ini semua ilmu Allah. Dimanapun ilmu itu berada, kita ambil karena ayat pertama yang turun dalam Islam ini adalah Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Apapun ilmu, dari manapun, apapun kajian, selagi masih dengan nama Allah, kita ambil. Dan bisa untuk mengembangkan perjuangan yang dengan nama Allah, kita ambil. Harus sadari dulu bahwa memang harus ada perbedaan antara wanita dan lelaki sebagai kudrat ciptaan Allah. Supaya ini kadang-kadang yang membela hak wanita, yang membicarakan mengenai kesamaan wanita, dipaksa untuk dihilangkan ini. Sehingga seakan-akan wanita harus menghilangkan, melepaskan kewanitaannya. Dan ini bukan itu kajian kita. Kajian kita cuma ingin menjelaskan bahwa Islam ini bagaimana pola pandangan Islam terhadap wanita. Di tengah-tengah teriakan dan isu yang begitu dahsyat ketika ingin melecehkan Islam. Di tengah-tengah dianggap Islam gak menghargai wanita, Islam melecehkan wanita, Islam menomorduakan manusianya wanita. Bahkan nanti ada beberapa riwayat-riwayat yang kalau kita nggak membaca riwayat dengan jeli, kita akan terjerumus dalam penafsirannya. Ketika disebut wanita kurang akalnya, wanita kurang agamanya, harus memiliki arti. Dalam hal-hal semacam ini dan berkaitan dengan hari kelahiran Siti Fatimah, kita akan mengkaji mengenai wanita dalam Al-Quran kita. Pertama harus kita kaji dengan mengenai gambaran yang secara umum bagaimana Allah jadikan wanita ini di mana posisinya. Ada beberapa hal yang tidak ada bedanya antara laki dan wanita selain bentuk fisik. Pertama ada wahdatu, kesamaan lelaki dan wanita dalam asal ciptaannya. Karena Al-Quran jelas menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. An-Nisa ayat 1. Wahai orang-orang, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Maka asal ciptaan kita, lelaki dan manusia sama. Prosesnya itu. Atau kita menemukan dalam surat Al-Qiyamah ayat 36-39. Ayahsabul insan an yutraka sudah. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Thumma kana 'alaqatan fasawwa. Faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha. Apakah manusia menganggap dirinya akan ditinggalkan begitu saja tanpa ada perhitungan? Bukankah ia diciptakan dari sperma yumna yang dikeluarkan? Kemudian dari itu dijadikan segumpal darah dan kemudian diciptakan oleh Allah, dan dari itu Allah ciptakan lelaki dan wanita sama. Zaujaini dzakara wal untha. Dalam asal ciptaan sama. Sehingga tidak ada kelas 1, kelas 2, semua sama. Min nafsin wahidah. Kedua, sama dalam bentuk menerima takalif atau menerima perintah dan larangan dari Allah. Sama. Setiap Allah mengutus Rasul, ya Rasul itu untuk kaum lelaki dan wanita sama. Quran yang Allah turunkan, Quran itu hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Ini adalah petunjuk, hidayah, pelita untuk manusia, laki dan perempuannya sama. Dalam rangka menerima takalif ilahiyah, maka bahasa Al-Quran ketika mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas, semuanya sama. Yang diajak bicara adalah lelaki dan wanita sama di hadapan Allah. Nanti kita akan bicarakan mungkin ada perbedaan antara hukum warisan, perempuan 2, perempuan 1, laki 2.
menjadi saksi satu lagi, dua. Itu nanti ada lagi bicaranya. Tapi secara garis umum dan kenapa ini nanti dibicarakan. Allah memerintahkan sesuatu perintah dan larangan, itu perintah itu datang Allah berikan untuk manusia. Dan karena itu dalam surat Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah untuk ibadah dengan semua arti ibadah untuk manusia mutlak, tidak khusus lelakinya atau khusus perempuannya, tapi lelaki dan wanita. Pertama, kesamaan dalam asal ciptaan. Kedua, kesamaan dalam menerima agama, syariat, perintah dan larangan Allah. Ketiga, kesamaan dalam jalan kesamaan dalam rangka melewati jalan untuk menuju kepada puncak kesempurnaan manusia. Allah ciptakan manusia ini kan supaya sampai pada puncak kesempurnaannya. Bahkan semua ciptaan Allah ini Allah ciptakan adalah supaya sampai pada puncak kesempurnaannya, semua ciptaannya, termasuk manusia. Telah ciptakan Allah hada. Apa artinya hada? Diberi petunjuk supaya sampai pada puncak kesempurnaannya. Wanita dan lelaki disamakan oleh Allah dalam rangka mencari kesempurnaan dia. Karena manusia ini kan pernah kita kaji manusia dalam Al-Quran. Manusia kan Allah ciptakan dengan dua unsur. Ada yang materi dan non materi. Ada jasad bentuk, ada yang ruh. Kita kalau cuma daging ini nggak ada artinya. Kita punya ruh. Sementara menuju memperoleh kesempurnaan, menuju kepada Allah, ini bukan urusan jasad, ini urusan ruh. Dan ketika berbicara ruh, nggak ada yang mensifati ruh itu laki perempuan. Mau bertakwa kepada Allah, lelaki dan perempuan sama. Karena itu kemudian, anehnya, yang menarik, Al-Quran pernah memberi contoh pada kita mengenai beberapa wanita yang sampai pada puncak kesempurnaan dalam perjalanan spiritual mereka, pendekatan diri pada Allah. Lihatlah surat Tahrim, bagaimana Allah menjadikan istri Fir'aun dan Maryam sebagai contoh. Contoh. Apa artinya contoh? Artinya mereka telah sampai pada puncak sehingga yang lain untuk menyontoh dan menirunya. Istri Fir'aun dan Maryam contoh untuk kaum lelaki dan wanita sama. Karena apa? Dalam puncak kesempurnaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha. Allah telah memberikan contoh pada orang-orang yang beriman mutlak, lelaki dan wanita. Siapa? Istri Fir'aun yang ketika munajat pada Allah, ya Allah, bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Selamatkan aku dari Fir'aun dan selamatkan aku dari perbuatan-perbuatan Fir'aun. Perhatikan kalimat ini. Najjini min Fir'aun wa amali. Najjini min Fir'aun wa amali. Selamatkan dari Fir'aun dan amal perbuatan. Ini menunjukkan puncak kesempurnaan istri Fir'aun sampai. Sering orang mengkutuk orang zalim, tapi perilakunya perbuatan orang yang zalim. Mengkutuk orang, melaknat orang-orang yang zalim, tapi dia melakukan kezaliman. Tapi istri Fir'aun mengajarkan, selamatkan aku dari Fir'aun yang zalim ini, wa amali, dan selamatkan aku untuk enggak melakukan amal perbuatan yang dilakukan oleh Fir'aun. Kalau mereka dijadikan oleh Allah contoh, berarti mereka telah sampai. Dan urusan itu enggak ada. Ya Allah, ada seorang nabi melihat seorang wanita yang bukan nabi. Dan nabi ini sangat terkagum-kagum melihat wanita itu. Karena wanita itu telah sampai begitu tinggi kesempurnaan. Lihatlah Zakaria, seorang nabi. Tapi begitu melihat Maryam dan keistimewaan yang dimiliki oleh Maryam karena dekatnya hubungan Maryam pada Allah, sehingga Nabi Zakaria seorang nabi
Setiap masuk ke mihrab Maryam, nah Maria heran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Bukan sekali, setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, wajada indaha rizqa. Ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Seorang nabi, Zakaria setiap masuk ke mihrab tempat peribadatan Maryam, ini yang menempuh jalan menuju kepada Allah untuk mencari kesempurnaannya. Dia menemukan ada makanan. Nabi teriak, Maryam, dari mana engkau ini? Dengan tenang wanita itu mengatakan, wa min indillah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mengingatkan kita dengan Siti Fatimah yang kita peringati hari ini. Ketika Rasulullah ingin menampakkan puncak bagaimana kesempurnaan Siti Fatimah, selain dengan ayat tathir yang telah disucikan oleh Allah, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Selain itu, kita kan pernah kaji di awal mungkin sampai 2 kali pertemuan mengenai orang-orang yang berbuat baik dalam Al-Quran, al-muhsinun Al-Quran. Artinya Allah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah ketika ingin memberikan pada umat ini bagaimana kebaikan itu dan hubungannya dengan Fatimah. Simpel, Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wa alihi, "Lau kana al-husnu syakhsan lakana Fatimah." Coba kebaikan itu berbentuk manusia, maka kebaikan itu adalah Fatimah. Suatu hari Imam Ali datang kepada Siti Fatimah. Fatimah, adakah sedikit makanan di rumah ini? Kata Fatimah, tidak ada wahai suamiku. Al-Hasan dan Al-Husin pun tidak mendapatkan sedikit makanan untuk hari ini. Kenapa engkau enggak memberitahu padaku wahai Fatimah? Aku malu pada Allah dan ayahku Rasulullah untuk membebani engkau dengan hal-hal yang sulit dan berat. Keluarlah Ali bin Abi Thalib. Dalam satu riwayat beliau menimbah dapat uang, riwayat lain beliau mengambil utang 1 dinar. Setelah mendapat, dia pulang di panas yang terik matahari. Di perjalanan ketemu Mikdad, sahabat Rasul. Nampak wajah Mikdad sedih. Kata Imam Ali, apa yang menyebabkan kamu di panas semacam ini keluar dari rumahmu wahai Mikdad? Mikdad ingin menutupi rasa sedihnya itu. Tidak ya Ali. Tidak, sampaikan padaku. Tidak ada masalah. Mikdad, aku mohon. Kenapa? Kalau engkau memaksa aku keluar dari rumah karena aku tinggalkan keluargaku kelaparan. Dan aku ingin mendapat sesuatu untuk keluargaku. Nangis Imam Ali. Kata Mikdad, ini aku punya uang. Ambillah untukmu. Kata Mikdad, aku juga tahu kau memerlukan uang itu. Tidak. Katanya Imam Ali, harus engkau terima. Kami, keluarga Muhammad, harus memerlukan orang lain daripada diri sendiri. Diterima. Imam Ali enggak kembali ke rumah, tinggal di masjid. Setelah sholat Zuhur, Asar, Maghrib, dan Isya, Rasulullah menghampiri Ali bin Abi Thalib setelah sholat Isya. Tinggal mereka berdua mau keluar. Rasulullah memegang pundak Ali. Beliau berkata, ya Ali, bisakah makan malamku hari ini di rumahmu? Imam Ali yang menceritakan cerita ini. Beliau berkata, aku tundukkan kepala dan gak mampu mengatakan iya dan tidak. Kalau aku katakan tidak, mustahil aku menolak Rasulullah. Kalau aku katakan iya, aku mulai tadi keluar gak mendapatkan sesuatu dan di rumah tidak ada apa-apa. Kedua kalinya Rasul mengatakan, ya Ali, bisakah makan malamku hari ini bersamamu? Rasul melihat dan beliau senyum sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya kata Ali bin Abi Thalib, hubban wa karamah ya Rasulullah. Selamat, mari dengan senang hati ya Rasulullah.
pergi berdua ke rumah Fatimah. Fatimah datang, ayahnya datang disambut. Jadi Fatimah ini kalau datang ke rumah Rasulullah, Rasulullah bangun dari tempatnya, dipeluknya, dicium tangan Fatimah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah zaman jahiliyah di negeri Arab dan di luar Arab, bagaimana menindas wanita, Rasulullah ingin menabrak, menolak semua tradisi ini, ingin menampakkan ke dunia ini wanita. Kata Fatimah, Fatimah, aku dan suamimu datang dan siapkan makan untuk. Kata Siti Fatimah, selamat datang ayahku. Disuruh duduk mereka dan tidak punya apa-apa Siti Fatimah. Kemudian beliau dalam keadaan Imam Ali pun memandang Fatimah, Fatimah memandang Imam Ali. Kemudian Imam Fatimah pergi ke belakang. Ternyata di belakang beliau menemukan ada panci penuh dengan makanan yang lezat. Beliau keluarkan pada Rasulullah, tengah Rasulullah. Imam Ali melihat, Fatimah, bukankah engkau mengatakan tidak ada? Rasulullah tersenyum, beliau berkata sambil mengangkat tangan, ya Ali, segala puji bagi Allah yang telah menampakkan kepada putriku apa yang terjadi pada Maryam binti Imran. Hei Ali, Fatimah, Maryam adalah pemimpin wanita di zamannya. Putriku Fatimah, pemimpin wanita di zaman al-awwalina wal-akhirin. Ya Ali, kata Rasulullah, ya Ali, ini adalah pahala 1 dinar yang engkau berikan kepada Mikdad. Dalam rangka mencari kepada kesuksesan, kerelaan Allah ada pada kerelaan wanita ini. Berarti menuju kepada kesuksesan, kesempurnaan itu Allah nggak pernah membedakan. Dibuka pintu oleh Allah, siapapun, lelaki dan wanita bisa sampai kepada puncaknya. Kesamaan dalam asal ciptaan, kesamaan dalam menerima takalif atau perintah-perintah Allah, kesamaan dalam jalan menuju untuk meraih kesempurnaan di hadapan Allah. Keempat, ada kesamaan dalam menerima keadilan Allah. Bukankah Allah tegakkan alam ini dengan keadilannya? Alam ini ada mizan, ada keadilan yang Allah, dengan keadilan inilah kemudian jadi semua alam ini jadi hidup serasi dan semuanya. Justru Allah utus para anbiya itu untuk menegakkan keadilan. Liyaquman nas bil qist, agar nabi dan mengajak manusia diajak itu untuk menjalankan keadilan di bumi Allah. Sehingga Allah menyebutkan wallahu yuhibbul muqsitin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, Allah memerintahkan untuk melakukan keadilan dan perbuatan baik. Maka Allah pasti dan pasti akan memberikan keadilannya dalam bentuk takwini ciptaannya maupun dalam bentuk tasyri'i syariatnya, perintah dan larangannya dengan penuh keadilan. Lelaki dan wanita sama-sama mendapatkan keadilan Allah. Artinya Allah tidak pernah membedakan untuk lelaki dan wanita dalam hal semacam ini. Asal ciptaannya menerima undang-undang Allah, meraih jalan kesuksesan kepada Allah, penerima keadilan Allah. Dari hal-hal yang kita baca tadi itu kita bisa ambil pelajaran bahwa asal usul ciptaan lelaki dan wanita sama. Sebagaimana ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dari ayat ini, dari tadi yang kita bahas ketika menerima ketentuan Allah, menerima perintah-perintah Allah itu sama, kita bisa menemukan bahwa lelaki, wanita sama-sama mendapatkan pahala ketika melakukan amal perbuatan jelek dan sama-sama mendapatkan sanksi ketika melakukan perbuatan keji. Ayat yang saya baca tadi itu letaknya dalam surat An-Nisa juga. An-Nahl ayat 90. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudhlamuna naqira. Siapa yang beramal saleh dari lelaki atau wanita dan dia beriman,
maka mereka itu masuk surga dan tidak pernah dizalimi oleh Allah sedikit pun, enggak dikurangi pahalanya. Laki wanita sama. Atau man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beriman dan siapa yang beramal saleh, lelaki dan wanita, dengan beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang thayyibah, yang layak di dunia, yang indah, dan kelak di akhirat akan kami balas. Atau dalam surat Ali Imran 195, Anni la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha. Aku tidak pernah mensia-siakan amal perbuatan dari kalian, dari lelaki dan wanita sama di hadapan Allah. Ini yang teriak dunia, yang teriak-teriak membuat membela hak wanita, ingin menyamakan wanita dengan lelaki dengan semua hal. Sampai hari ini masih menzalimi kaum wanita. Apapun gaji yang mereka berikan selalu berbeda antara laki dan wanita, dalam olahraga, dalam semua hal. Islam la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Enggak pernah disia-siakan. Di sana kita menemukan banyak hal-hal yang Al-Quran telah menjelaskan hak wanita. Satu contoh dulu di masyarakat sebelum datangnya Islam, dulu wanita itu seakan-akan tidak boleh ikut ibadah sosial di luar rumahnya, harus terkekang, sudah sini aja, gak boleh tahu semuanya. Datang Islam tidak. Islam menggandengkan lelaki dan wanita sama, punya tugas amal ma'ruf nahi mungkar, sama. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Taubah 71 atau 76. Kaum mukminin lelaki dan mukminat perempuan, mereka sama. Apa tugasnya? Menganjurkan yang baik, amal ma'ruf dan nahi mungkar. Lihatlah sosok Zahra. Zahra terkumpul kepadanya ada 3 sisi kehidupan paling sedikit. Dan beliau manusia sempurna. Pertama, beliau abidah, ahli ibadah. Putri Rasulullah. Hati Rasulullah, sepenggal Rasulullah. Bagaimana ibadah Rasulullah itu? Ibadah hatinya, itu ibadah rohnya, ibu sepenggal darinya. Ahli ibadah dengan semua doa-doanya, dengan membaca Al-Qur'annya. Imam Hasan pernah meriwayatkan, di malam Jumat aku saksikan ibuku di mihrabnya. Mulai malam sampai fajar, bahkan sampai matahari terbit. Terus ibuku munajat, berdoa dan menyebut nama orang-orang di dalam doanya. Ketika pagi aku katakan, ya ummah, ibuku, aku mendengarkan semalam engkau berdoa, menyebutkan nama-nama orang. Aku enggak mendengarkan engkau menyebut doa untuk dirimu atau untuk kami, anak-anakmu. Bunayya, al-jaru qabla ad-dar. Oh anakku, dahulukan orang lain sebelum penghuni rumah ini. Dalam bentuk ibadahnya, na'am, Zahra. Disebut Zahra yang sinar benerang. Karena beliau, kata Rasulullah, kalau masuk mihrabnya putriku, maka ketika masuk mihrabnya dalam ibadahnya, tempat ibadahnya menerangi seluruh penghuni langit. Zahra, kata Imam Ali, kalau aku punya problem, aku melihat wajah Zahra, habis semua problemku. Bad'atul Mustafa, surganya Rasulullah, kalau rindu di dunia ini. Sekali lagi, Allah tidak pernah memisahkan. Zahra pertama abidah, ahli ibadah, jaga semuanya. Tapi sekali lagi, ada orang sibuk ibadah, gak punya waktu yang lain. Sibuk ibadah, ada tamu gak bisa lagi sibuk wirid. Ada orang datang punya hajat gak bisa. Ada orang mau belajar gak bisa. Kewajiban mencari nafkah gak bisa. Kalau dia seorang ibu nggak sempat lagi merawat anaknya karena ibadah. Bukan itu. Zahra abidah, ahli ibadah. Tapi Zahra adalah seorang ibu rumah tangga dan ibu yang mendidik anaknya. Beliau ahli ibadah tapi tetap punya pekerjaan.
Bagaimana seorang ibu, bagaimana seorang istri di hadapan suaminya tidak mengambil hak yang ini untuk ibadah, tidak ibadah pada jamnya, pada waktunya, tapi sekaligus beliau adalah seorang istri, seorang ibu. Zahra itu memberikan pada kita pelajaran bahwa rumah tangga itu bukan beban. Sering orang menganggap rumah tangga itu beban. Rumah tangga itu adalah juga untuk beribadah, invest menuju kepada Allah. Zahra di akhir hayatnya sakit berhari-hari. Di hari beliau akan wafat. Yang merawat beliau Asma binti Umais menceritakan, di hari akhir Zahra, beliau bangun dari tempat tidurnya. Kemudian beliau masak. Asma teriak, "Wahai putri Rasulullah, jangan kamu lakukan, kamu sakit, biar aku." Asma, nampaknya ajalku telah tiba. Aku ingin masak masakan terakhir untuk anak-anakku. Mencuci baju Hasan, Al-Husain, Zainab, Ummi Kulthum. Asma teriak sambil nangis, "Zahra, biar aku." "Tidak Asma, aku ingin anak-anakku ketika aku wafat nanti telah mendapatkan baju mereka telah dicuci." Zahra sebenarnya ingin memberikan satu pesan bahwa dalam kondisi apapun ini pun ibadah. Rumah tangga bukan beban. Rumah tangga apapun yang kita lakukan ada mengandung pahala. Karena itu berbicara rumah tangga ini yang sering rentang sehari-hari ini. Rumah tangga ini jangan cuma bicara antara hak dan hak. Hak sudah saya berikan, selesai. Enggak. Rumah tangga enggak dibangun dengan hak. Kalau cuma urusan hak dengan hak, kita cukup dengan pegawai. Kita gaji, ini hak dia, dan kita minta hak dari dia bagaimana melakukan perbuatannya. Rumah tangga oleh Islam dibina dengan mawaddah dan rahmah. Cinta dan kasih sayang, sehingga berebut untuk memberikan yang terbaik. Memberikan hak sebelum diminta. Begitu Rasulullah. Begitu Imam Ali bin Abi Thalib. Setelah dapat 3 hari perkawinan Fatimah dengan Imam Ali, Rasulullah tanya pada Ali, "Ya Ali, bagaimana engkau mendapatkan istrimu? Bagaimana istrimu ya Ali?" Kata Imam Ali, "Ni'mal aun ala ta'atillah." Sebaik penolong untuk membawa taat kepada Allah. Ketika Rasul menanyakan kepada Siti Fatimah, itu pun jawabannya, itu rumah tangga. Beliau abidah, tapi beliau Rabbatul Bait wal Dia adalah ibu rumah tangga. Seorang ibu punya kewajiban. Ibadah ibu rumah tangga selesai, nggak mau tahu di luar ini ada orang Islam mau dihancurkan atau pendidikan tidak ada, enggak. Siti Fatimah abidah, ahli ibadah. Istri beliau sebagai istri dan ibu tahu bagaimana cara mendidik dan mengatur rumah tangganya. Tapi beliau juga mujahidah, keluar menyampaikan dakwahnya, menyampaikan amal ma'ruf nahinya, keliling kepada rumah-rumah tertentu menyampaikan dan menerima orang untuk mendengarkan ilmu ini. Jangan ada kadang-kadang orang aktivis sibuk di luar, rumah tangganya berantakan. Sibuk di luar untuk yang lain, nggak ada waktu lagi di rumah tangganya. Bagaimana cara memanage? Dan itu contohnya ada pada Fatimah Az-Zahra. Kita melihat Islam menolak cara. Dulu kalau orang menganggap nggak boleh, sudah cukup di rumah saja, tidak perlu yang lain. Islam tidak. Islam ini mengangkat tinggi derajat wanita. Dunia dulu ini tidak pernah mengakui wanita itu memiliki sesuatu. Karena wanita itu dianggap dia itu milik yang lain, apalagi dia mau memiliki. Ada beberapa buku yang saya pernah baca. Di Inggris itu baru 1850. Tahun 1850 baru mereka mengakui wanita boleh memiliki sesuatu. Di Jerman 1900.
Di Italia katanya 1919. Ini baru. Islam, Allahu Akbar. Islam dengan gamblang ayatnya, lirrijali nasibun mimmaktasabu walin nisa'i nasibun mimmaktasabna. Bagi kaum lelaki, milik mereka apa yang pernah mereka usahakan. Bagi wanita, yang menjadi milik mereka apa yang mereka usahakan. Milik. Kata Islam. Tidak pernah. Kadang pola pikir yang dianggap wanita itu tidak punya apa-apa. Istri tidak punya hak tanya sama suami. Istri cuman harus memang diadakan untuk ditindas. Apalagi kita dengan dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil sunnah. Kalau aku merintahkan seseorang untuk sujud pada seseorang, aku perintahkan wanita istri sujud pada suaminya. Lupa daratan kadang-kadang suami. Islam datang tidak. Islam datang tidak memberikan hak kaum lelaki untuk memperlakukan istrinya kecuali dengan perintah Allah, wa'ashiruhunna bima'ruf. Perilakukanlah mereka dengan yang baik. Titipan Allah. Ini Islam. Ini wanita. Dalam Islam ini begini. Sampai anak perempuan dan anak laki. Al-Imam Ja'far Shadiq mengajarkan pada kita, kalau kamu pulang ke rumahmu membawa hadiah buatannya, dahulukan anak-anak perempuan sebelum anak laki. Allahu Akbar. Dalam riwayat-riwayat yang sahih, anak-anak perempuan itu disebut hasanat, sementara anak laki disebut ni'am. Hasanat itu pemberian Allah, maka hasanat kebaikan itu cuma dapat pahala. Kalau ni'am, nikmat, merupakan ada tanggung jawabnya, ada hisabnya. Wanita, anak perempuan ini, ketika masih kecil, dia mampu membukakan pintu surga untuk ayahnya. Ketika dewasa, dia mampu mengantarkan kesempurnaan separuh dari agama suaminya. Rasul bersabda, siapa yang kawin telah separuh dari agama yang sempurna. Ketika kecil, dia membukakan pintu surga untuk sang ayah. Ketika menjadi istri, dia mensempurnakan separuh agama suaminya. Ketika menjadi ibu, dia menjadikan surga di bawah telapak kakinya. Wanita. Karena itu al-banat hasanat katanya. Wal banin ni'am. Al-hasanat tuthab wal ni'am tus'al. Wanita. Dan itu kita bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada kita kebaikan demi kebaikan yang beliau lakukan. Karena itu ketika Rasulullah ditanya, siapa hak seorang yang harus kuberikan pertama ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah, ibumu. Kemudian siapa Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ayahmu. Dan wanita enggak pernah lepas dari itu. Ima seorang ibu, seorang istri, seorang anak, seorang saudari. Islam melihat wanita punya peranan dan punya kedudukan di sisi Allah apabila ia benar-benar mampu kenal dirinya. Ada kan kadang-kadang wanita ini nggak kenal dirinya, aneh. Orang kalau nggak kenal dirinya tampilnya badut, bukan aslinya soalnya. Tapi ketika dia kenal dirinya, dia tahu bisa menghargai dirinya. Kalau kita melihat Siti Fatimah, bagaimana selalu beliau mengajarkan kepada putra-putrinya. Bahkan bagaimana perilaku beliau dengan suaminya, dengan ayahnya. Itu sebagai uswah dan qudwah.
Kadang-kadang kita kan cuma membicarakan cerita Rasulullah, cerita keluarga Rasul, Siti Fatimah, Imam Ali. Kita seperti cerita yang saya sampaikan tadi, ini jangan pernah dianggap di benak kita mereka itu orang-orang miskin. Tidak. Siapa bilang Rasulullah orang miskin? Fatimah orang miskin. Ini dunia diciptakan untuk mereka oleh Allah. Kalau batu-batu di Mekah semua itu mereka inginkan jadi emas semuanya itu. Tapi beliau, mereka itu sedang ingin memberi contoh yang terindah untuk umat ini. Dengan begitu mereka memberikan contoh. Dengan semua hal. Ini satu pelajaran besar ketika Rasulullah menampakkan kepada kita bagaimana ketika beliau menghargai dan menyanjung tinggi putri beliau, Fatimah Zahra. Kan kadang-kadang kita mendengarkan isu-isu yang di luar oleh non-muslim. Dan kadang-kadang diikuti oleh orang-orang muslim yang terbawa oleh arus itu. Ketika mengkritik Islam, dari segi kaum wanita dianggap wanita ditindas oleh Islam. Karena cuma beberapa hak perbedaan. Ketika Allah memiliki sifat keadilan, maka keadilan itu bukan berarti harus memberi rata dan sama. Tapi keadilan itu adalah memberikan masing-masing haknya. Kita kalau punya anak yang masih TK sama yang sekolah di SMA, kita mau berbuat adil bukan berarti yang SMA 10.000, yang TK 10.000, tidak adil. Kalau memberikan baju yang TK 4 meter, yang SMA 4 meter, ini bukan adil. Tapi keadilan ialah antu'ti kulladzi haqqin haqqah. Berikan masing-masing sesuai haknya, dan itu keadilan. Ada hukum-hukum tertentu yang apabila disamakan oleh Allah dengan bentuk fisik yang berbeda laki dan wanita, maka justru itu tidak ada keadilan. Kalau wanita ini tidak boleh, kalau wanita ini dalam hidupnya tidak punya kewajiban berinfak untuk dirinya dan anaknya ketika menjadi istri. Semua adalah milik suami. Walaupun itu istri punya jutaan, punya miliaran, dan sang suami cuman pegawai buruh apa saja, tetap kewajiban itu ada pada suami. Istri nggak mengeluarkan apa-apa. Karena itu jangan heran nanti kalau ketemu akhirnya dalam pembagian warisan, lelaki dapat 2, istri dapat 1. Karena memang jangan dilihat waktu episode terakhirnya, lihat dari awalnya bagaimana tataannya Allah ini. Infak bagi siapa kewajibannya. Dia punya anak, semua istri nggak keluar hartanya. Karena itu kemudian Allah jadikan kehidupan suami istri ini lebih banyak dibina dengan mawaddah dan rahmah daripada cuma berbicara hak. Ada banyak beberapa isu yang kadang-kadang kita mendengarkan bahwa lelaki, perempuan itu diciptakan oleh Allah cuma untuk ditindas oleh kaum lelaki dan selesai. Diciptakan cuma untuk berkhidmat untuk kaum lelaki. Ini isu yang jahat. Kadang-kadang bawa contoh mereka. Islam datang menolak semua ini. Enggak ada. Sama-sama ciptaannya dengan tujuan yang sama. Tidak ada Allah ciptakan lelaki di atas wanita sehingga wanita diciptakan untuk menjadi budak dan ditindas. Tidak ada. Sama sekali. Islam bahkan datang menjelaskan untuk memakmurkan kehidupan ini, memakmurkan dunia ini. Maka Allah jadikan ciptaan Allah itu satu sama lain saling memerlukan. Menindas tidak, saling memerlukan iya. Lelaki untuk bagaimana mampu memakmurkan bumi Allah ini dan kehidupan, dia perlu wanita. Wanita dalam rangka memakmurkan bumi ini dan menikmati kehidupannya, mengisi kehidupannya, dia memerlukan lelaki. Wa subhanallah, Allah singkat saja itu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allahu akbar.
libas. Hunna libasul lakum. Mereka adalah baju. Libas ini kan baju pakaian. Cuman apa pakaian ini gunanya? Pakaian ini gunanya supaya saya tidak kena matahari, supaya nggak kedinginan. Pakaian ini supaya saya tampil tertutup aib yang ada pada saya, menutupi. Pakaian ini adalah melindungi saya. Sebagaimana suami harus menutupi aibnya, harus melindungi, harus menjaga, harus berhias dengan istrinya, sang istri juga melakukan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sama hati. Mungkin Islam pertama yang mencetuskan bahwa kehidupan itu saling menopang. Satu sama lain saling memerlukan. Al-takaful al-ijtima'i. Ketika Allah berfirman, selain berkaitan dengan cuman suami istri, dalam semua kehidupan ini. Dalam surat Zukhruf Allah pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un. Apakah mereka menyangka mereka yang membagi-bagi rahmat Allah ini? Kami Allah yang menentukan bagi mereka kehidupan dan rizki mereka. Kami angkat sebagian dari mereka dan kami rendahkan sebagian dari mereka. Untuk apa? Saling memerlukan dan membutuhkan. Kalau dunia ini semua orang kaya, kapan orang kaya mampu menikmati kekayaannya? Apa terus kita mengatakan nggak ada keadilan Allah? Itu murni keadilan Allah. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Begitupun wanita. Wanita diperlukan oleh lelaki, lelaki memerlukan wanita sama-sama. Dan tidak ada bahwa yang satu harus ditindas oleh yang lain. Tidak. Ditolak oleh Islam perbuatan semacam itu. Kadang-kadang ada lagi isu kedua. Sumber bencana, sumber celaka itu wanita. Pangkal kejelekan itu wanita. Membau syar. Ajib. Dan ini bukan cuman non muslim yang kata. Kadang-kadang orang-orang yang sok mau ke barat-baratan, terus silau dengan kajian barat, karena nggak paham Islamnya, terbawa. Karena itu nggak cukup orang ini mengatakan dirinya muslim karena dilahirkan dari ayah dan ibu muslim, kemudian selesai. Enggak, harus kita kaji Islam kita. Kalau enggak, nanti kita diserang oleh yang non muslim, diambil kelemahan-kelemahan kita, dan kita nggak mampu menjawab Islam kita. Dan kadang orang menyebutkan wanita itu adalah pangkal kerusakan, fitnah, syar, semua kejelekan. Pertanyaannya sebelum kita jawab, wanita itu ciptaan Allah atau bukan? Kalau wanita itu termasuk ciptaan Allah, pernah Allah menciptakan sesuatu jelek? Pernah Allah menciptakan jelek? Alladzi atqana kulla syai'in khalqa. Yang kalau menciptakan, diciptakan yang terbaik. Kalau kita masih yakin wanita ini ciptaan Allah, apakah Allah pernah menciptakan sesuatu yang jelek? Hakikat dia ciptaannya jelek. Kalau nanti akibat lingkungan, akibat pendidikan menjadi jelek, itu lain. Bukan ketika diciptakan Allah merupakan jelek. Kalau wanita ini jelek, aneh. Kalau kemudian kita mendengarkan hadis Rasulullah, beliau bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum thalath at-tib wan nisa wa qurratu aini fis shalah wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Aku mencintai dunia kalian ini 3, minyak wangi, bau harum-harum. Kedua, wanita, dan pendingin hatiku hanyalah salat. Apakah Rasulullah mencintai sesuatu yang jelek? Terus kadang-kadang ada riwayat mungkin. Memang perlu dikaji riwayatnya. Nabi Adam itu bisa melanggar karena
Rayuan syaitan itu pertama ke Hawa, dan Hawa yang merusak Adam. Ada isu-isu. Dan sebagian muslimin juga bawa ini. Karena itu wanita pangkal kejelekan ini. Padahal kalau kita membaca Al-Quran dalam surat A'raf, silahkan baca nanti dalam A'raf, darah mulai 20 sampai berapa, menciptakan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nampaknya bahasa Al-Qurannya nggak pernah menyebutkan was-wasnya syaitan ini ke perempuan ini dulu, baru dari perempuan ini lewat ke Adam. Selalu dhamirnya dua. Coba saya bawakan ayatnya begini. Fawaswasa lahuma asyaitan. Syaitan mewaswasi mereka. Huma apa artinya? Kedua-duanya. Fawaswasa lahuma. Fadallahuma bighurur. Huma. Kiring, tunjukkan keduanya sehingga tertipu. Apa dosanya Hawa ini terus menjadi tumpuhan pangkal kejelekan? Fawaswasa lahuma, fadallahuma. Terus ketika syaitan ini kan sumpah, wa qasamahuma anni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah kepada mereka berdua, aku ini menasihati kalian. Huma. Ketika terjadi pelanggaran ini, datang teguran Allah pun untuk berdua. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah aku telah melarang kalian berdua? Apa dosanya perempuan kemudian dicap jelek? Apakah Allah menciptakan kejelekan? Kalau disebut wanita pangkal kejelekan dari asal, tidak. Tapi kalau terpengaruh oleh lingkungannya, oleh pendidikannya, oleh perasaan dan atifahnya, mungkin. Karena memang dia menjadikan tumpuhan sebagai yang dikejar oleh manusia, seperti Allah sebutkan, hubbibail a'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Allah dahulukan memang nisa, tapi bukan berarti asal wanita, itu tidak, tapi dari perilakunya. Dan semacam itu kalau kita kemudian melewati ayat demi ayat yang menjelaskan, riwayat demi riwayat yang menjelaskan kejelekan manusia perempuan, bukan berarti asalnya dari kejelekan, tapi dari perilaku dan perbuatannya, karena kelemahannya dan semuanya menjadi dia melakukan hal-hal semacam itu. Karena itu kadang-kadang ada dalam nas-nas Al-Quran, nas-nas riwayat yang menyebutkan, saya akan lewat saja ya, waktunya habis. Dengan riwayat perempuan ini akalnya kurang, perempuan ini imannya kurang, ada riwayatnya. Tapi harus kita kaji bagaimana riwayat ini. Karena pengkajian riwayat itu ada dua. Pertama, mengkaji sanadnya, apa betul ini riwayat betul, sanadnya sahih. Kedua, mengkaji mazmunnya, apa yang tersirat dari lafaz kalimat itu. Karena menafsirkan keliru pun jadi keliru. Jadi kalau seumpama contoh amat populer itu ya semua. Kalau ikhtilafu ummati rahmah, ada kan? Perselisihan umatku adalah rahmat. Kita kadang-kadang ingin tahu kapan perselisihan menjadi rahmat. Apakah memang ikhtilaf itu memiliki arti perselisihan? Ataukah ikhtilaf itu memiliki arti lain dalam Al-Quran? Silih bergantinya. Ikhtilaful laili wan nahar, bukan perselisihan, tapi silih bergantinya malam dan siang, dan itu banyak di Quran. Kenapa kita nggak mengatakan kemudian ikhtilafu ummati, saling kunjung mengunjung umatku menjadi rahmat? Ikhtilaful laili wan nahar dalam Al-Quran banyak ayatnya, bukan perselisihan, tapi silih berganti. Dalam menafsirkan hadis, ketika ada hadis yang menyebutkan akalnya nakis atau imannya nakis, atau syawirhunna wa khalifhunna, ajak musyawarah tapi jangan ikuti. Ini ditujukan kepada seluruh wanita karena ia wanita, atau wanita-wanita tertentu yang keluar dari rel sebenarnya gitu. Satu contoh, wanita akalnya kurang. Nah, ma'asyiran nisa innakunna nawaqisul aql dalam hadisnya. Tetap dengan dua syarat ini, sanadnya dikaji atau mazmunnya.
Sekarang saya nggak mengkaji sanad, itu diserahkan kepada ahlinya. Yang penting jangan sampai ada riwayat yang bertentangan dengan Al-Quran. Gitu saja. Karena seluruh ulama sepakat, apabila sesuatu bertentangan sama Al-Quran, maka nggak bisa diterima, karena Al-Quran sumbernya. Walaupun bukan setiap orang mengatakan ini nggak cocok dengan Al-Quran, itu adalah kembali kepada ahlinya dan orang-orang yang menguasai bahasanya. Akal. Apa sih akal itu? Akal itu kalau singkatnya kan, yang dengannya dia bisa memisahkan mana yang baik, mana yang jelek. Itu akal. Tapi ternyata menurut Imam Ali, akal itu ada dua. Akul taba' wa akul tajribah. Akal yang dari aslinya, dia dalam kajiannya, dia bisa menentukan ini jelek, ini semua dengan pandangan yang jernih. Ada akul tajribah. Akul tajribah adalah ilmu yang dia peroleh dari hasil eksperimen dan percobaan. Itu luar. Imam Ali pernah mengatakan, al-aqlu aqlan, aqlu taba' wa aqlu tajribah, wa kilahuma yu'addil manfa'ah. Akal ada dua, akal taba yang emang aslinya dia bisa menentukan dengan kajian yang pernah dia kajian semuanya akalnya. Ada akal yang dengan eksperimen dan percobaan sehingga dia mendapatkan sesuatu yang baru. Kedua-duanya kata Imam Ali menuju kepada kemanfaat. Maka kalau sampai ada wanita disebut akalnya kurang, bisa juga yang dimaksud adalah akal yang kedua, akal tajribah, eksperimen. Karena wanita, lelaki lebih banyak di luar dengan melihat bermacam-macam, kemudian wanita lebih banyak dengan perasaannya, sehingga dalam bentuk semacam ini maka akalnya, tapi bukan langsung kita anggap semua wanita adalah akalnya kurang gitu. Semacam itu kalau kita melihat riwayat yang memojokkan ketika wanita dianggap akalnya kurang. Atau dalam mengingat. Karena itu ketika Allah memberikan alasan kenapa wanita itu kalau saksi 2 banding 1 lelaki. Allah ketika menyebutkan illatnya litudzakkira ihdahumal ukhra. Tujuannya kalau perempuan ini 2, laki 1, tujuannya kalau yang satu ini lupa, mampu mengingatkan. Sekarang kalau wanita itu perasaannya lebih banyak, lelaki akalnya. Dan ini bukan kalau wanita perasaannya lebih banyak berarti rendah. Lelaki akalnya lebih banyak daripada perasaannya berarti lelaki rendah. Tidak, ini sangat diperlukan. Ini sangat menopang dalam kehidupan. Ada hal-hal yang lelaki menghadapi semuanya harus dengan akalnya. Ada yang lelaki nggak mampu akalnya, memerlukan perasaan seorang ibu, bagaimana hamil, bagaimana menyusui anaknya. Ini perlu atifah. Jadi ketika atifahnya lebih banyak daripada akalnya, ini bukan kerendahan bagi dia. Litudzakkira ihdahumal ukhra. Semoga Allah selalu berikan kita selamat. Kalau kemudian di depan rumah ini ada eksiden, dahsyat terjadi, tergeletak keluar otak seseorang, orang laki bisa menyambati, wanita begitu lihat teriak dia karena perasaannya nggak mampu dia melihat. Ini kalau saksi perlu 2 untuk menyaksikan hal ini, nggak cukup 1. Karena apa? Dia akan dikalahkan oleh perasaannya sehingga nggak mampu melihat dengan sebenarnya. Tapi jangan kayak Anda berkata ada wanita-wanita tegar. Syariat itu berbicara yang umum. Ketika ada pengecualian itu di luar. Litudzakkira ihdahuma al-ukhra. Bisa nuksan dalam akal fit tajribah, nuksan fit dzakirah dalam mengingat. Dalam mengingat adalah ketika dia sulit mengingatnya atau kurangnya akal karena kelebihan perasaan dan atifahnya. Tetapi sekali lagi tidak menjatuhkan martabat seorang wanita. Atau kita mendengarkan wanita riwayat imannya naqis, kurang. Wanita imannya kurang. Asal semua wanita kurang atau bagaimana? Lihat Zahra, siapa mengatakan Zahra imannya kurang? Melihat Maryam yang Zakaria sendiri melihat keunggulan. Bagaimana naqisatul aql, naqisatul iman? Harus kita lihat beberapa arti. Kalau diartikan iman itu adalah taklif, kewajiban-kewajiban yang Allah berikan. Memang lebih banyak Allah berikan lelaki daripada kaum perempuan dalam kewajiban. Tapi bukan berarti ini kemudian naqis, kurang iman. Atau ditafsirkan dengan
Maaf karena wanita kadang-kadang tidak sholat karena dia haid. Sehingga ada kurang hubungan ibadahnya. Harus kita yakini bahwa ibadah itu bukan cuma harus dengan suci. Ada ibadah nggak perlu suci. Tasbih, zikir, berlakukan sesuatu bisa dilakukan. Atau ada wanita yang nggak kena itu. Ketika dia hamil atau sudah usia lanjut, nggak kena dengan. Maka yang dimaksud ada imannya kurang adalah kewajibannya lebih banyak lelaki daripada wanita. Walaupun nanti pahala sama di sisi Allah. Karena Allah berikan kewajiban la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan kemampuan yang ia mampu melakukannya. Sehingga bisa kita sebutkan dianggap akal nakis dan semuanya tergantung orang bagaimana kita melihat. Begitu juga mengenai syawiruhunna wa khalifuhunna. Ajak musyawarah tapi jangan diikuti. Kenapa manis perempuan gak boleh diikuti musyawarahnya? Katanya dalam riwayat yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, waktu sulh Hudaybiyah 1400 Rasulullah dengan para sahabatnya, ketika dihalau gak boleh masuk sementara mereka telah membawa binatang-binatang yang akan ternak yang akan disembelih. Ketika Rasulullah memerintahkan disembelih belum tergerak karena mereka masih mau pergi. Rasulullah masuk kemah Ummi Salamah. Ummi Salamah melihat bagaimana Rasulullah wajahnya. Kenapa ya Rasulullah? Ini aku merintah mereka untuk menyembelih. Tidak. Kata Ummi Salamah, gimana kalau kamu keluar, kamu sembelih sendiri, nanti orang semua ikut. Keluar Rasulullah disembelih. Musyawarahnya Ummi Salamah ini. Dan dipraktekkan. Bahkan ayat yang mengatakan wa amruhum syura wa syawirhum, ini perintah bukan cuma untuk lelaki, perempuan tidak. Semuanya kena. Tetapi tetap musyawarah itu kan mengambil pendapat untuk menyelesaikan masalah. Ini enggak semua wanita memang bisa, sehingga memerlukan orang yang lebih banyak akalnya. Tapi bukan wanita itu karena dia tidak perlu diikuti, tidak. Karena perintah Allah wa amruhum syura wa syawirhum, semua itu adalah merupakan sesuatu yang hadis-hadis semacam ini bisa dikuatkan seperti ajaklah musyawarah tapi khalif, langgar. Ini bisa dikuatkan dengan hadisnya Imam Ja'far ketika beliau mengatakan iyyaka wa musyawaratan nisa illa man jarrabta bikamalil aql. Hati-hati kamu musyawarah dengan, jangan musyawarah dengan perempuan kecuali perempuan yang kamu sudah melihat memiliki, bisa mampu berpikir. Artinya kan bukan semuanya. Hatta orang laki kita nggak bisa musyawarah dengan semua orang laki. Kita memerlukan orang yang bijaksana, orang yang agil dan semuanya. Semacam itu juga wanita. Dan mungkin di sana seperti tidak boleh ditaati wanita, walaupun minta baik. Kenapa? Apa salahnya makhluk Allah ini? Karena memang ada riwayat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jangan taati, langgar. Tapi bisa kita tentukan dalam hadis yang lain, dilanggar untuk ketika mengajak apa, minta apa gitu. Bukan sekedar semua permintaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, man ata'a amra'atahu akabbahu Allah ala wajhihi finnar. Siapa yang mentaati istrinya, Allah akan terumuskan dia dengan wajahnya masuk ke neraka. Qila ya Rasulullah wa ma tilka ta'ah. Ya Rasulullah, taat apa yang dilarang? Ada begininya, bukan langsung diambil dilarang taat. Wa ma tilka ta'ah ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wa alihi تطلب منه الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدان والنياحات والثياب بالرقاق فيجيبها. Mengajak ke tempat-tempat kolam renang atau tempat-tempat yang dikumpul-kumpul laki dan wanita. Mengajak untuk menghadiri acara-acara yang kadang-kadang tidak sesuai dengan Islamnya, arasat, pengantin dan semua itu. Mengajak ke
pergi mengajak teriak-teriak menangisi seorang mayat dan segalanya yang melampaui batas keluar dari syariatnya, dan dia minta thiyabir riqaq, baju-baju yang tipis. Artinya ini salah satu hadis ya. Artinya kalau ada riwayat jangan taati mereka, artinya yang dalam taat melanggar ketentuan Allah. Ada riwayat dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, jangan taati kalau mereka minta walau ma'ruf. Jangan taati wanita walaupun permintaan sesuatu yang biasa. Ini dikuatkan dalam sabda-sabda lain, artinya jangan dalam hal biasa yang menyebabkan dia akan terus banyak minta, jangan juga selalu ditaati. Begitu artinya. Bukan murni mutlak jangan ditaati, tapi ketika hal-hal yang biasa selalu kita berikan, fayatma'u, kata Imam Ali, dia akan nanti rakus untuk minta hal-hal yang di luar biasa, tapi bukan langsung begitu. Hadirin yang saya muliakan, tentu belum tuntas, bisa diteruskan dan dilanjutkan kajian. Yang penting setidaknya dalam kita memperingati kelahiran manusia teragung Fatimah Az-Zahra, kita ingat bagaimana Islam yang dibawa oleh ayah Fatimah mengangkat tinggi derajat kaum wanita. Tujuannya apa? Mengkaji kaum wanita supaya wanita tahu jati dirinya, supaya kita antarkan wanita dalam bentuk pendidikannya, mengenal Islamnya, supaya dia nggak terpengaruh oleh hal-hal di luar Islam. Semua yang menyebabkan kita kacau ini adalah karena kita mengambil sesuatu yang bukan dari Islam, kita masukkan pada Islam kita. Karena itu sebelum saya akhiri, Islam ini mengajarkan kepada kita kalau mau masuk Islam sekaligus, kalau enggak jangan masuk. Enggak pernah Allah memaksa kita masuk Islam. La ikraha fiddin. Tapi kalau masuk, udkhulu fis silmi kafah. Masuk secara keseluruhan. Jangan nanggung. Kita masih impor hal-hal yang luar, tercampur aduk, dan ini menyebabkan kacau keislaman. Jadi kalau Anda sudah di atas pesawat, sudah diatur udara dan di dalam pesawat itu, jangan kemudian karena Anda duduk di sebelah jendela, Anda buka jendela itu supaya mendapatkan udara dari luar, hancur dan habis. Ketika kita dalam Islam ini, jangan masukkan dari luar, akan berbahaya. Dan yang biasanya tergila-gila dengan hal luar, karena dia belum mengkaji apa yang ia miliki sebenarnya. Karena itu sekali lagi kita perlu kaji Islam kita supaya kita memahami betul apa yang sedang kita pilih dan apa nikmat besar Allah ketika Allah memberikan kita petunjuk kenal Islam dan mengikuti Islam. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.